wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyari wa sallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati akhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah, rezeki iman, rezeki Islam, rezeki kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah di pagi hari, dengan salat, dengan zikir, dengan memahami Al-Quran, dengan i'tikaf, dengan ilmu, ya, insyaallah ini adalah aktivitas, kalau kata orang zaman sekarang itu aktivitas orang sukses katanya, ya. Ini sudah dirumuskan jadi teori oleh orang-orang, bahkan oleh orang-orang non-muslim. Itu dirumuskan ciri orang sukses itu bangunnya adalah sebelum matahari terbit, ya. Jadi jam 5-an. Dan mereka menyarankan untuk semedi. Jadi ini semedi itu nah berarti ngahulang itu puguh. Itu saran mereka tuh jadi teori, ya. Nah, padahal mungkin saja juga nyontek, ya, pada Islam, karena justru di Islam itu sudah diajarkan bagaimana aktivitas pagi hari sampai terbit matahari itu memang berzikir salah satunya, ya, gitu. Jadi rumus orang sukses saja di situ ulah mikiran dunia tuh. Jadi stabilkan dulu kolbunya, stabilkan dulu pikirannya, ya. Jadi jam sakitnya memang lain mikiran dunia harusnya, tapi bagaimana menenangkan diri gitu. Nah, itu yang penting ininya. Nah, ketenangan di dalam Islam itu bisa dicapai dengan zikir, ya, gitu. Lain mikir. Jadi ulah loba mikir jam sakit ya, tapi loba zikir. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kemarin tuh sampai masih di ayat terakhir Al-Fatihah, ya. Bagaimana kita merinci harus tahu orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang mendapatkan murka Allah dan orang-orang yang sesat di dalam kesehariannya, ya, orang-orang yang sesat itu. Nah, ini harus diperhatikan karena kalau kita tidak tahu, nah kita pun kan akan terjerumus kepada tasabuh atau mengikuti karena nggak tahu gitu. Makanya harus dirinci, ya. Ketika ada batasan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu siapa itu al-maghdubi, siapa itu ad-dallin, gitu, ya. Jadi harus tahu supaya tidak terjerumus kepada mengikuti mereka. Karena ketika sudah mengikuti mereka, maka kita akan mendapatkan
keburukan karena ngikut gitu ya. Supaya tidak tasabuh, tidak mengikuti mereka, insya Allah kita harus rinci siapa orang-orang yang dimurkai. Kemarin murajaah satu yang dimurkai itu adalah Yahudi ya, dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang dhalin itu, yang sesat, itu sampai hari ini kan ada ya. Jadi mereka itu ada sampai sekarang, bukan hanya orang-orang masa lalu ya. Jadi ada sampai sekarang. Di dalam kemarin yang siratal ladzina an'amta alaihim, yang an'amta alaihim juga ada kan sampai sekarang, yang ada gitu ya. Ada yang enggak adanya ada. Seperti para nabinya sudah tidak ada ya, tapi orang-orang solihnya itu masih ada. Kemudian dalam urusan Yahudi dan Nasrani pun ada yang sifatnya masa lalu yang harus kita juga hindari, ada yang masa kini ya, ada juga Yahudi yang masa kini ya. Maka kalau kita telusuri orang Yahudi hari ini kan ada tuh ya, maka sifatnya itu adalah keji hari ini, seperti di Israel. Israel itu luar biasa. Mereka demi mendapatkan kemuliaan dunia, menurut mereka itu menganggap, salah satunya gini, mereka pahamnya menganggap selain keturunan Yahudi, jadi Yahudi itu keturunan ya, jadi bukan hanya agama. Jadi Yahudi itu ada yang paling ininya adalah keturunan. Kalau bukan keturunan nggak bisa masuk Yahudi hari ini itu ya sekarang. Maka mereka menganggap mereka itu ras paling tinggi, dan selain dari mereka itu adalah goyim, jadi kayak hewan. Makanya jangan heran kalau mereka memperlakukan di luar Yahudi itu seperti hewan, nggak peduli ya, nyawa ataupun nggak peduli. Makanya kejam sekali mereka itu. Nah, itu sifat-sifat yang sampai hari ini adalah masih ada di dalam diri mereka gitu ya. Maka di sini kita harus benar-benar memperhatikan apa yang harus kita lakukan menghadapi Yahudi itu. Allah sudah memberikan wanti-wanti dari dulu ya, jangan ikuti mereka, jangan ikuti sifat mereka, jangan ikuti sikap mereka, jangan ikuti apa yang mereka lakukan ya. Maka kemarin kita bahas Nabi saking gak maunya sama dengan Yahudi, cara rambut nyisir saja dibedakan. Kan sepele kalau zaman sekarang, kalau nggak ada dalilnya kayaknya diledek tuh aya Ustaz menerangkeun eta rambut ulah sarua jeung Yahudi, wah ya tuh rambut mah paling gitu ngajawabna. Sampai sekarang pun kalaupun tahu itu ada dalilnya kayak gitu, kayaknya juga banyak yang nolak, bae atuh cenah ciga Kim Jong Un gitu. Iya naon rambut ya, padahal Nabi sedang mewanti-wanti. Karena apa? Sedikit saja mengikuti mereka itu kita akan ngikut kepada mereka ya. Jadi sedikit-sedikit kan rambut ya, pakaian, cara makan, cara hidup, nanti ke agama ngikut. Dan hari ini kita terbukti bahkan banyak kebablasan ya, banyak kebablasan atas nama toleransi, ngikut yang namanya ritual agama udah parah. Jadi Nabi tadi hal sepele yang kita pasti anggap sepele juga hari ini, yaitu tentang rambut, tentang pakaian itu dibedakan. Maka warna saja, warna pakaian aja Nabi itu membedakan gitu ya. Gitu. Dulu ada warna merah. Jadi laki-laki itu memang dimakruhkan warna merah meles gitu ya. Nah itu karena salah satunya adalah pakaiannya orang-orang sombong, makanya dimakruhkan kalau merah kabeh gitu, merah nama cabe sebenarnya ya. Nah itu dimakruhkan kenapa? Saking kewarna saja Nabi itu memperhatikan supaya beda dari orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngikutin mereka.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu dinisbatkan, salah satu tafsirnya adalah Nasrani. Dan Nasrani hari ini adalah tentang kesesatan mereka terhadap ketuhanan. Jadi ini udah dari dulu dibahas bahwa mereka tuh orang-orang yang sesat, sesat dari aturan Allah, sesat dari tauhid, sesat dari ilmu, ya. Salah satu cirinya adalah mereka itu tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Itu salah satu sifatnya. Nah, ini yang harus kita hindari juga. Jangan-jangan kita itu juga ada di situ, tidak tahu tapi tidak mau mencari tahu. Tuh, orang yang sesat. Kan kalau dia tidak tahu kemudian nanya mah nggak mungkin sesat kan? Kalau dia tidak tahu kemudian ngaji misalnya kan nggak jadi sesat. Maka salah satu kriteria sifat dari orang yang sesat itu adalah tidak tahu dan tidak mau mencari tahu, gitu. Ya. Nah, sifat ini bahaya kalau diikutin, ya. Jadi sifat Nasrani salah satunya gitu. Misalnya kita nggak tahu, misalnya sholat nggak tahu, tapi nggak nyari tahu, saka ingat sholat nah sesat kan jadinya. Baca Quran kita nggak tahu, tapi nggak belajar, nggak nyari tahu cara baca Quran, sesat. Nah, itu sifat Yahudi, sifat Nasrani yang harus kita hindari, ya. Karena melakukan sesuatu tanpa tahu kebenarannya itu akan ditolak, ya. Nah, ini jadi kebiasaan orang-orang yang waladhdallin ini, ya ad-dhalin ini adalah begitu, ya. Nah, makanya ini ada PR bagi kita, kalau ingin melakukan ibadah, ingin melakukan sesuatu, itu ilmui dulu supaya nggak masuk kepada orang-orang yang tidak tahu dan tidak mau nyari tahu, ya. Jadi kalau bahkan gini, ya, jangankan di dalam urusan agama, di dalam urusan dunia saja, kira-kira ada nggak yang mau nyuruh misalnya menerken listrik tapi kanu teu bisa gitu? Nggak akan. Pasti kanu bisa ke yang ilmunya ada. Oh, ini jika nama pinter kena listrik, saya pangomekeun. Mau mungkin kan yang ke yang tidak. Orang ditah ngabangun pasti kepada yang sering ngebangun rumah, ya. Makanya di sini kita pun dalam urusan dunia, ketika sebelum melakukan sesuatu itu pasti nyari ilmunya dulu, ya. Bahkan sekarang istilahnya sekolah di mana-mana itu untuk nyari ilmunya dulu tuh. Untuk jadi dokter aya ilmuna sampai mahal ratusan juta. Supaya apa? Supaya tidak sesat. Menjadi apapun sekarang di dunia ini itu harus pakai ilmunya dulu. Nah, sifat-sifat yang harus dihindari dari orang-orang yang sesat itu adalah dia tidak tahu dan tidak nyari tahu. Tidak mau, artinya tidak mau bermajelis, tidak mau nyari ilmu, tidak mau mendatangi guru, ya. Nah, itu sifat yang harus dihindari ini, ya. Jadi gampang kan patokannya tuh, kalau ingin misalnya kita bersedekah tapi nggak tahu ilmunya, nyari dulu ilmunya, bukan melakukan dulu kemudian kayak ngomong gitu. Kadang-kadang banyak yang dari kita itu udah sesat, udah tersesat baru nyari tahu, udah dosa baru nyari hukumna. Ari eta senang ngadahar gorengan jam 10 keur puasa batal tuh geus kamari. Lain pas edek ngadahar gorengan teh kudu nama nanya heula. Lain geus, kadang-kadang kita mah geus. Jadi geus sesat, hese kan yang ana lamun geus sesat. Ya, misalnya aya nu tersesat kakara ngomong, "Ya abi nyasar di mana?" Tah teu puguh kan, nyarina pasti lila. Padahal kalau dari awal, ari jalan kaditu ka mana, kadieu. Nah, insyaallah enggak sesat. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi kriteria pertama ini harus diperhatikan, ya.
Jadi terutama dalam masalah agama, ya, dalam masalah agama kalau kita tidak tahu ilmunya dan tidak mau mencari ilmunya, maka kita sesat, ya. Sok misalnya maca Quran saka inget ayeuna, ya, teu jeung ilmuna, jeung teu neangan ilmuna, ya sesat. Kenapa? Karena maca saka inget, ya. Yang penting sorana sarua gitu. Padahal dina Quran memang aya nu sorana ciga sarua, ya. Padahal makhrajnya beda misalnya. Nah, ini bahaya, ya. Jadi jangan sampai kita sekarang tidak nyadar, ternyata kita ini punya sifat orang Nasrani, ya, gitu. Padahal kita Muslim hari ini. Wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, kan ditekankan di dalam iftitah itu bahwa saya seorang Muslim. Nah, berarti kalau menyatakan seperti itu, marilah kita hindari sifat orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang sesat, ya, gitu. Kemudian salah satu ciri juga orang yang sesat itu tidak mau susah payah di dalam hidup. Jadi tidak mau susah payah, ya. Jadi contoh sekarang ibadah itu kan memang harus capek, ya, capek ibadah tuh. Kalau tidak bersusah payah, kita di sini duduk di sini aja kan, yang ngapain gitu, ya. Jadi malas untuk beribadah, ya. Jadi salah satu ciri orang yang sesat itu adalah malas beribadah, ya, tidak sesuai dengan tujuan diciptakan hidup. Kan hidup kita tuh untuk ibadah. Nah, orang-orang yang sesat diciptakannya buat ibadah, tapi tak ibadah, kan sesat gitu. Padahal kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Maka kalau tidak ibadah berarti apa? Sesat. Jadi makanya kita kalau malas ibadah sesat gitu tuh. Maka insya Allah kalau dikabulkan doa kita di ayat 7 ini, Allah berarti akan menjadikan kita rajin dan tidak malas ibadah. Yang pertama tadi, kita akan ditunjukkan kepada ilmu, ya. Jadi semangat nyari ilmu, majelis-majelis jual araya, guru jual araya, kita dimudahkan untuk mendatangi guru jual ilmu teh araya, kesempatan untuk nyari ilmu jual aya. Nah, itu salah satu pengabulan Allah di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim dan ayat 7 ini, gitu ya. Yang kedua adalah kita disemangatkan ibadah, diberi kesempatan ibadah. Ini kayak hari ini kita dikasih kesempatan, dikasih majelis, ini kan untuk ibadah semua. Dikasih waktu untuk sholat jamaah, ya kan? Dikasih waktu untuk bisa baca Quran. Ini kan kesempatan dari Allah. Maka pengabulan Allah untuk ihdinas siratal mustaqim ini salah satunya adalah di sini ibadah. Mungkin selama ini ada juga yang tidak Allah kasih kesempatan ibadah. Berarti kan Allah sesatkan tuh orang, ya. Sholat males, ngaji males, ya. Berbuat baik males, ya, gitu. Kata tetangga berbuat jahat, itu kan sebenarnya berbuat baik itu kan ibadah juga kepada tetangga kita, ya. Lisan kita tidak terjaga, ya, tidak diisi dengan zikir, ya. Itu adalah yang malas. Yang ketiga, kriteria orang-orang sesat itu adalah dia tidak berusaha mencari ilmu yang benar. Jadi tidak berusaha mencari ilmu yang benar. Jadi ilmunya make logika sendiri, ya. Karena ilmu yang benar itu dari mana? Ya dari Allah dan Rasulnya, ya. Dari Allah dan Rasulnya itu ilmu yang benar. Maka kalau dalam keseharian dia tidak mencoba dan mencari pengetahuan yang benar, ya, yang sumbernya dari Allah, yang sumbernya dari Rasul, maka dia adalah orang sesat, ya. Maka kalau ditelusuri, mohon maaf, misalnya kalau kita berbicara Nasrani dan Yahudi hari ini, kebanyakan mereka di dalam ajaran-ajarannya adalah menurut pengetahuan sendiri. Nah, salah satu Yahudi juga kan yang harus kita ketahui, itu banyak namanya menyelewengkan ayat kerjaannya. Membangkang ayat, kemarin kan kita sudah bahas juga, mereka tuh pembangkang. Mereka itu tahu tapi tidak melakukan. Jadi ngebangkang, ya. Jadi tidak berusaha mencari yang benar gitu.
ya, dalam hal apapun ilmunya. Jadi contoh kita dalam kehidupan, sholat misalnya, sholat ini kan ibadah ya, tapi kita tidak berusaha untuk mencari sholat yang benar tuh gimana dari awal sampai akhir. Nah itu termasuk orang yang sesat ya. Jadi saya sholat ya saya tapi dah nggak tapis teh di 50 tahun sholat, tapi tidak diinikan lagi. Nah ini masuk ke kriteria mereka tidak mencoba untuk mencari ilmu yang benar ya. Nah itu 3 kriteria orang sesat ya. Dari segi tauhid pengetahuannya harus benar ya, kan orang Nasrani ngaco sekarang kan gitu ya, bahkan kayak sama sebenarnya, kisah-kisahnya sama dengan Islam, tetapi pengertian mereka itu berbeda. Misalnya tentang Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di bahasa kita kan ada ya, Ruh Kudus. Kalau di mereka nggak tahu apa, siapa Ruh Kudus ya? Kalau di mereka Bapak di surga, pernah tahu ya? Kan ada istilah Bapak di surga ya, kan Ruhul Kudus tuh di dalam kisah Nabi Isa itu memang erat dengan Ruh Kudus. Nah Ruh Kudus kalau di Muslim itu adalah malaikat Jibril ya, malaikat Jibril. Ini nyambung juga dengan yang ada di dalam surat Al-Qadar ya. Jadi yang turun ke dunia turuh itu adalah malaikat, bukan ruhnya manusia talurun pas Lailatul Qadar ya. Ada tuh yang nerjemahin ruh itu adalah ruh jelema, ruh anu marawat talurun pas Lailatul Qadar. Padahal ruh di situ nyambung kepada ayat-ayat lain tentang Ruhul Kudus, yaitu tentang malaikat Jibril yang memberikan wahyu, yang memberikan kabar kepada Siti Maryam, kalau di kisah situ ya. Nah kalau di mereka Tuhan, makanya kan ayat 3 kan Tuhan, ya kan? Jadi Nabi Isa-nya itu Ruh Kudusnya itu Allahnya sendiri. Nah makanya sesat dari tauhid itu kemana-mana, bahkan dianggap, makanya tilu dalam hiji dalam tilu gitu kan rumusnya, trinitas. Jadi eta teh ieu teh eta teh masuk ka dieu, ieu teh ka dieu, pokona mah ieu teh. Aya bala-bala jeung gehu teh bala-bala teh gehu, tapi beda, tapi satu hari bakalan jadi sama, yang mana gehu bala-bala di dahar. Nah, jadi ya memang sesat kan. Kalau sesat pun tadi jauh dari kebenaran, jauh dari ilmu kan, tapi terus berusaha dilogikakan, makanya lebih ngaco. Makanya silakan lihat testimoni mu'alaf yang dari Nasrani, itu adalah mereka yang sudah memahami Nasraninya utuh, karena makin membingungkan mereka tuh. Kalau yang Nasrani KTP mah anger masih, dah KTP ngaranna juga Islam KTP. Tapi makanya nu masuk Islam rata-rata apa? Ustadna gitu mun bahasa orang mah. Kenapa? Karena mereka semakin memahami ajaran mereka, makin ruwet. Enak senaki. Ari anu ieu mah Nasrani KTP, Yahudi KTP mah kan nya da teu dipelajari nya kitu we hirupna ge sarua ciga Islam KTP. Wah ilmuwan duanana sarua. Maka semakin berilmu mereka di dalam agamanya, maka mereka masuk pasti. Silakan aja cek. Tapi lamun orang Islam kalau artina Islam lolobana jelema bodoh. Ngertinya? Jadi kalau orang bodoh terhadap Islam, insya Allah keluar tina Islam dah. Tapi kalau mereka makin pintar dalam bidang agama mereka, asup Islam. Berarti anu can asup Islam baru do kene. Gitu ya. Iya, karena semakin pintar, makanya kan saya juga sering ini kan orang-orang mu'alaf yang dianya mantan misionaris, banyak-banyak kan yang gitu. Bukan orang-orang bodoh yang ecek-eceknya yang masuk Islam, justru adalah kalau di kita ulama-ulamanya, orang-orang ahli ilmunya gitu kan, kayak gitu. Nah ini yang harus diinikan, jadi
patokan kita. Jadi kalau ada juga bahasa di dalam ini ulama, kalau orang meninggalkan ajaran Islam, ya itu pasti bakalan susah. Tapi kalau orang meninggalkan agamanya yang lain, itu pasti sukses. Jadi yang sukses itu adalah orang yang ninggalin agama lain walaupun belum melaksanakan Islam. Tapi kalau orang tidak melaksanakan Islam itu pasti jadi ripuh. Nah kita kan dah dikasih, tapi kan banyak yang nggak dipelajari dalam Islam. Kita harus sadari bahwa hari ini kita kebanyakan tidak make syariah Islam dalam hidup keseharian juga. Haram masih kita langgar, yang halal masih mikiran heula. Ieu ibadah masih kene males, anu ieu maksiat masih kene dilaksanakan. Kan dalam kehidupan begitu. Maka kita masih ripuh gitu hidupnya. Jadi bukan ripuh di sini maksud tentang ekonomi dan sebagainya. Ekonomi itu nggak jadi masalah dalam Islam. Ya, karena dalam Islam mau miskin mau kaya nggak ada bedanya. Yang penting bisa ibadah. Ibadahna orang kaya aya, ibadahna orang miskin aya, ibadahna pejabat aya, ibadahnya rakyat jelata ada. Kita mau kan sesuaikan, ya. Jadi jangan ibadah juga kita jangan pernah mencari aktivitas ibadah yang di luar kemampuan. Kalau kita orang fakir, ulah nurutan ibadahnya Utsman bin Affan, stres. Ya. Kalau kita orang fakir hari ini, ulah nungguan ibadah ciga Utsman bin Affan nyeun sumur. Misalnya 150 jutaan dina dompet ngan aya 1000. Kan ripuh dek ibadah teh nungguan sabaraha tahun urang keur ibadah ciga Utsman bin Affan. Mendingan ciga Ali bin Abi Thalib kalau kita memang fakir, apa sabarnya berjuang di jalan Allah, jamaah nggak pernah kelewat. Kalau kita orang kaya yang memang udah berlimpah duitnya, nah ibadahlah seperti Utsman bin Affan. Jangan seperti Ali bin Abi Thalib ripuh. Ripuh di Islam kudu miskin. Kan jadi gitu salah sangka. Makanya banyak orang kaya yang ragu kena Islam. Kenapa? Salah model, salah contoh. Padahal kalau orang kaya nggak perlu ciga Sayyidina Ali yang juhud. Yang kaya itu silakan ciga Utsman bin Affan, ciga Abdurrahman bin Auf. Gimana kehidupannya, gimana membelanjakan harta. Kayak gitu. Kita pemimpin, ya contohlah Umar bin Khattab. Ya. Kalau kita rakyat, contohlah rakyat-rakyat di zaman sahabat tuh banyak. Gimana hidup jadi rakyat, gimana hidup jadi pemimpin. Jadi jangan menunda amal karena kita salah nyontoh gitu. Misalnya jihad bisa bilillah dacan ayat di dia nya ulah diturutan, walaupun kita harus tahu bagaimana jihad. Ya, perang di jalan Allah kan can aya ayeuna mah. Ya. Karena nanti perang aslinya di zaman Al-Mahdi udah ada, baru bakalan ada perang asli itu. Asli perang antara kekafiran dengan kebenaran, ya. Jadi al-haq dan al-batil itu disitunya bakalan perang asli itu. Kalau sekarang mah kita diadu domba. Hari ini mah nggak ada perang asli, jadinya diadu domba banyaknya sekarang mah. Jadinya perang saudara namanya. Kan kita muslim jeung muslim kan upasea ayeuna. Ya. Gitu. Bahkan di tubuh kita saja, di tubuh muslim saja kan luar biasa pertikaiannya. Dan ini ternyata sudah dinubuahkan oleh Nabi. Jadi umat Islam itu nggak akan habis atau musnah dengan kelaparan, tidak akan musnah dengan bencana alam, tapi akan musnah dengan perang saudara. Nah, kita kan kerasa, kan kita gampang diadu domba kan hari ini, ya di mana-mana seluruh dunia kebanyakan manusia habis itu adalah diadu domba, perang saudara. Bukan karena musibah, dan musibah mah jarang. Ya, kemarin kita terakhir yang gede di Cianjur kan jarang, dan maut juga berapa orang, jarang. Tapi yang meninggal banyak mah tuh di mana? Rusia dan Ukraina, kan itu perang saudara sebenarnya, walaupun saudara mereka sendiri, iya kan? Kan Ukraina teh anakna tuh teh, anakna Rusia, anak kukut istilah.
Kan perang tuh, diadu domba, perang saudara. Banyak yang meninggal itu karena perang saudara. Kalau karena bencana mah jarang. Ya, jadi kita udah dijamin. Nah, ada garis bawah tuh, tidak akan musnah dengan kelaparan. Ulah sieun ku kelaparan. Nabi udah ngasih tahu bahwa kita mah nggak akan musnah dengan kelaparan. Berarti mau lapar gimana kita mah? Coba cek kita loba daharna daripada laparna. Ya. Loba daharna ira laparna coba sebulan sekali, setahun teh sebulan, setahun sekali lapar dalam sebulan, eta pun maghribna balas dendam. Teu lapar oge. Jadi maghribna teh ciga 3 kali dahar gitu. Jika sarapan, makan siang jeung makan malam sakalikeun tadi maghrib. Jadi laparna gitu teh sebenarnya mah, ya. Gitu. Dan itu kan jadi sudah terbukti bahwa kita nggak akan musnah dengan lapar, ya, gitu. Nah, makanya dengan bencana juga jangan takut, ya. Makanya kita tidak akan musnah juga dengan bencana, tapi kita akan musnah dengan perang saudara, pertikaian antar muslim. Makanya hati-hati kita, ya, hati-hati, harus banyak sabar kalau itu muslim. Sepanjang dia muslim, dia bersyahadat, maka haram darahnya ngalir, haram. Jadi kita haram mengalirkan darah seorang muslim, ya. Jadi sepanjang dia syahadat, walaupun cuma di lisannya, kita harus jaga. Walaupun orang api-api misalnya, oh saya muslim api-api, Islam KTP misalnya hari ini, kita akui saja, bahwa dia adalah masih seorang muslim, gitu ya. Gitu. Kalau dia sudah menyatakan dengan lisannya kekafirannya, baru berarti dia ini. Karena kan mengakui muslim itu kan cukup dengan 2 kalimat syahadat. Walaupun hatinya itu urusan Allah. Jadi misalnya ada orang syahadat, kan nggak usah tanya, hati ente bohong tuh, nggak usah. Syahadatnya kita akui. Maka ketika dia masih bersyahadat, kita akui muslim. Nah, terus perbaikilah sebagai muslim yang baik, ya, yang nyari ilmu, yang kita harus bersusah payah atau mengusahakan untuk ibadah, dan harus mencari ilmu yang benar, ya. Itulah kriteria dari orang-orang yang sesat, ya. Berarti kita harus sebaliknya dari orang yang sesat, ya. Ada 3 kriteria tadi, ya. Berarti kita harus menjadi pertama orang yang tidak tahu tapi nyari tahu. Kemudian yang kedua harus berusaha bersusah payah untuk ibadah. Yang ketiga adalah harus mencari pengetahuan yang benar, ilmu yang benar. Nah, itu kriteria supaya nggak sesat. Kalau tidak dilakukan yang 3 hal tadi, maka kita jadi sesat, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu ayat 7 terakhir, ya, untuk Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi ada gambaran bagaimana siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ya Allah, ihdinas, dari ihdina, ya, nyambung, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah dengan jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang sholih. Ghairil maghdu, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, ya, alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan juga jalan-jalan orang yang sesat, ya. Orang yang tidak mau nyari tahu ilmu yang benar, orang yang tidak mau beribadah, ya, gitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Sekarang Jumat, ya. Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqarraba ila Allah 'amalan shalihan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله
fa'awu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ulang sedikit. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih wa lan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin waj'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tawlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka malan wa azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi
wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba wa uhita bisamarihi fasbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fasbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad jiltumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa wa man awlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqara wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idan abada wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة
وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا
وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Siapa tadi teh? Biis binti perempuan Iis nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa akrim nuzulahum kama wajadna min kulli qubur min ahli khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل